Yohanes dari Salib adalah seorang pendiri Karmel tak berkasut bersama Santa Teresa Avila. Ia adalah seorang pujangga gereja yang terkenal karena puisi dan tulisan-tulisannya dalam teologi asketik mistik. Yohanes dari Salib terlahir dengan nama Juan de Yepes y Alvarez pada tahun 1542, kemungkinan tanggal 24 Juni di Fontivero, Spanyol. Ayahnya bernama Gonzalo de Yepes adalah seorang pedagang sutra yang kaya raya. Tetapi karena menikah dengan seorang wanita penenun sutra miskin, ia ditolak oleh keluarganya. Wanita miskin ini bernama Catalina de Alvarez. Gonzalo de Yepes, ayah Yohanes, meninggal di usia muda lantaran kerja keras demi terbebas dari jeratan kemiskinan. Yohanes menempuh pendidikan dasarnya pada sebuah institusi untuk anak-anak miskin di Medina del Campo. Selain menempuh pendidikan dasarnya, ia juga diajarkan berbagai macam keahlian melalui praktek magang. Ketika berusia 17 tahun, Yohanes mendapatkan pekerjaan di sebuah rumah sakit di kota Medina del Campo, khususnya untuk melayani para pasien yang terinfeksi penyakit menular akibat pergaulan yang tidak sehat. Yohanes kemudian memasuki sekolah tinggi Jesuit, dan pada sekolah itu ia mendapat pendidikan yang kuat dalam bidang kemanusiaan. Kemudian pada tahun 1563 dia masuk Ordo Karmel di Medina dan menggantikan namanya menjadi Yohanes dari Santo Matias. Setelah masa novisiat dan mengikrarkan kaul-kaul sementaranya, dia pun melanjutkan studinya di Kolose Ordo Karmel Santo Andreas di Salamanca. Dia kemudian didaftarkan di Universitas Salamanca pada bidang sastra di tahun 1564 sampai 1567 dan di dalam bidang teologi tahun 1567 sampai 1568. Dalam bidang pendidikan di bidang sastra, Yohanes mengikuti kuliah filsafat. Sementara dalam bidang teologi, Yohanes mengikuti kuliah-kuliah oleh Monsignor Corpus Christi OP. Yohanes secara khusus menekuni studi filsafat dalam topik Summa Theologia karya Santo Thomas Aquino. Yohanes ditabiskan imam pada tahun 1567 dan saat di Medina, ketika hendak merayakan misa perdananya, dia berjumpa dengan Teresa dari Avila yang baru memulai reformasi di dalam Ordo Karmel. Teresa mengutarakan kepada Yohanes tentang rencananya dan mengembalikan aturan dasar Karmelit bagi para biarawan juga biarawati. Yohanes sudah lama menginginkan hidup dalam kesunyian yang mendalam dan berpikir untuk pindah ke Ordo Kartusian dan berjanji untuk mengikuti cara hidup para Kartusian. Namun ajakan Santa Teresa membuahkan perubahan. Di Duruelo pada tanggal 28 November 1568 bersama dua biarawan lainnya, Yohanes mengikrarkan kaul dalam Karmel tak berkasut yang menghayati aturan asli dan mengganti namanya menjadi Yohanes dari Salib. Para biarawan dalam ordo yang baru direformasi ini memakai sandal dan dikenal sebagai biarawan Karmelit tak berkasut. Pada satu malam di tanggal 2 Desember 1577, beberapa saudara Karmelit menangkap Yohanes, membawa dia ke Toledo dan meminta untuk Yohanes agar ia menolak reformasi, gerakan yang diprakarsai oleh Teresa dari Avila dan juga oleh Yohanes sendiri. Tentu saja Yohanes menolak untuk meninggalkan reformasi dan mempertahankan bahwa ia tetap tinggal di biara inkarnasi berdasarkan perintah nuncio. Mereka menilai bahwa Yohanes itu seorang pemberontak, karena itu mereka memenjarakannya. Yohanes tinggal 9 bulan dalam sebuah sel yang berukuran 2 meter lebarnya dan panjang 3 meter, tanpa cahaya lain kecuali sinar dari celah dinding yang tinggi. Selama di penjara ini, Yohanes menyusun beberapa puisi yang terkenal. Pada bulan Agustus 1578, dengan cara yang ajaib, Yohanes meloloskan diri lalu berangkat menuju ke sebuah biara para Karmelit tak berkasut di Spanyol Selatan. Pada pertengahan September 1591, Yohanes mengalami demam yang disebabkan oleh peradangan lantaran bisul bernanah pada kakinya. Ketika sakitnya bertambah parah, dia diharuskan untuk meninggalkan kesunyian yang sangat dicintainya.
demi mendapatkan pengobatan. Dia memilih untuk berangkat ke Ubeda daripada Baeza karena katanya di Ubeda tidak ada yang mengenalnya. Kata Santo Yohanes dari Salib, superior di Ubeda dengan berat hati menerimanya dan mengeluhkan tentang pembengkakan biaya karena perawatan Yohanes. Pada malam 13 Desember 1591, Yohanes dari Salib meninggal dunia dengan menyebut mazmur, "Ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, kuserahkan rohku." Pada tahun 1592, tubuhnya dipindahkan ke Segovia. Yohanes dibeatifikasi oleh Paus Clement X pada tahun 1675 dan dikanonisasikan oleh Paus Benediktus ke-13 dan pada tahun 1700. Itu terjadi pada tahun 1726. Kemudian pada tahun 1926, Yohanes dari Salib digelar sebagai pujangga gereja oleh Paus Pius ke-11. Demikian riwayat hidup singkat Santo Yohanes dari Salib. Tuhan memberkati.